Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudara, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan sesi ujian ini, dan pada kali ini tinggal pandangan saya terhadap hasil laporan saudara. Dan secara umum saya melihat bahwa laporan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh fakultas, tetapi belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Fauzan. Memang di fakultas itu yang diharapkan hanya seperti ini, artinya sejauh standar yang digunakan untuk standar kompetensi di praktek lapangan saudara adalah yang digunakan oleh fakultas, maka saudara sesungguhnya sudah naik. Tetapi standar Pak Fauzan itu masih kurang. Mengapa kurang? Karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaporan ini yang mestinya itu bisa ditingkatkan, bukan hanya sekedar laporan pekerjaan, tetapi lebih kepada laporan laboratorium seperti laboratorium. Sehingga di bagian beberapa bab seperti bab 2, kemudian setelah itu bab 3, itu pelaksanaan, lalu setelah itu paparan dan analisis masalah. Nah, saya ingin saudara-saudara ketika melakukan analisis masalah ini tidak berbasis kepada hal-hal yang bersifat asumtif. Fakta-fakta yang saudara peroleh melalui pekerjaan yang ada di lapangan yang sudah dilaporkan pada pelaksanaan PKL ini, maka mestinya bisa saudara jadikan sebagai sebuah data, yang data itu kemudian nanti didialogkan atau didiskusikan dengan teori-teori yang sudah saudara peroleh di perkuliahan, sehingga analisisnya itu berbasis kepada data, bukan berbasis kepada problem ini saja, begitu. Bukan berbasis kepada problem ini, tetapi berbasis kepada program kegiatan pekerjaan yang sudah saudara lakukan di lapangan. Saya ingin mengambil contoh di KUA terlebih dahulu. Sekali lagi jangan jangan khawatir kalau standar yang digunakan itu adalah standarnya fakultas, sesungguhnya saudara sudah baik ini. Tetapi saya ingin lebih dibandingkan dari yang lain, karena saya melihat kualitas saudara itu mestinya bisa di-upgrade, tidak hanya sekedar seperti apa yang sudah ada ini. Data-data seperti begini ini sesungguhnya ini adalah data konteks namanya. Ini adalah konteks. Semua data yang berkaitan dengan fakta-fakta yang saudara katakan sebagai sebuah problem, itu mestinya bisa masuk di sini. Problem itu nanti, tetapi di data ketika saudara berbicara tentang profil, di sini ini tidak ada data yang menyebutkan tentang fisik ini, jumlah ini. Lalu bagaimana saya bisa percaya terhadap yang saudara laporkan kalau di sini tidak ada laporannya? Fisik bangunan, luas bangunan ini dikosongin. Lalu saudara mengatakan bahwa ruang tamu kecil. Bagaimana saya tahu bahwa itu kecil? Di datanya tidak ada. Nah, kan begitu ya. Jadi di profile ini sesungguhnya adalah merupakan profiling lembaga. Profiling lembaga itu dua. Yang pertama adalah profiling fisik. Yang kedua adalah profiling manajemen. Jangan lupa bahwa ini adalah lembaga. Di KUA, profiling manajemen itu bisa meliputi struktur seperti yang sudah saudara berikan di sini ini, tetapi bisa dilebihkan. Jadi bukan hanya sekedar strukturnya, tetapi bisa dilebihkan. Sehingga nanti saudara bisa melakukan analisis terhadap data yang ada melalui checklist. Jadi misalnya kalau dikatakan bahwa di situ ada satu penghulu, lalu penghulunya itu nanti dibantu
oleh ini. Ini adalah sebagai sebuah pengawas. Apakah fungsi dari struktur ini berlaku seperti ini, atau sesungguhnya pengawas yang ada di sini ini tidak berfungsi? Misalnya, ini belum dianalisis oleh saudara. Karena apa? Karena saudara fokus kepada satu fungsi dari KUA itu, sekalipun di sana-sini saudara menyebutkan beberapa fungsi di KUA. Tetapi informasi fungsi dari struktur penyuluh agama Islam ini belum tersentuh. Begitu. Belum tersentuh. Kalau saudara misalnya tidak masuk ke bagian ini, ya setidaknya saudara bisa menjelaskan mengapa kemudian itu tidak bisa dimasuki oleh saudara. Di mana nanti menjelaskannya? Ketika saudara di bagian ini data ini. Jadi pelaksanaan PKL ini data pekerjaan yang sudah sampean lakukan. Bayangkan seperti begini, kalau saudara praktek itu artinya saudara masuk ke dunia laboratorium. Ketika saudara akan masuk, saudara sudah tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang dikerjakan seperti yang disarankan tadi itu. Tidak boleh kemudian blank, karena kalau blank of theory itu artinya saudara tidak memiliki konsep apapun, sehingga ketika saudara melakukan sebuah pekerjaan, saudara tidak berbasis kepada kompetensi yang diinginkan untuk bisa saudara capai. Begitu. Gambaran bahwa program kerja yang sudah dilakukan itu adalah sebuah kompetensi khusus yang ingin saudara capai di fakultas saudara, itu harus bisa tergambarkan di dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Kalau pekerjaan melihat, mempelajari, praktek, akad, ini praktek akademik atau bukan? Itu bukan praktek akademik, siapapun itu bisa melakukan. Karena apa? Karena saudara hanya melihat. Tapi what is the academic? Yang akademik itu yang apa? Yang akademik itu adalah ketika saudara melihat, kemudian mempelajari, you have statement to say something to others. Kamu memiliki sesuatu yang bisa diceritakan kepada orang setelah saudara melihat. Apa yang dilihat? Oh, yang dilihat itu adalah perihal praktek akad. Melihat, mempelajari perihal praktek akad nikah. Di mana digambarkan yang di nomor 2 ini? Tidak ada, ini hanya seperti list. Ini seperti list data pekerjaan yang tidak menggambarkan kompetensi sama sekali. Sehingga saya berharap nanti ada gambaran yang lebih konkret dari kompetensi yang saudara peroleh berdasarkan terhadap ini. Kalau tetap akan menggunakan model seperti begini, setidaknya di sebelahnya itu ditambah kompetensi. Nah, begitu. Hari kegiatan di sininya ditambah kompetensi. Kalau sampean tidak ingin memberikan gambaran tentang melihat, mempelajari perihal praktek akad nikah, setidaknya di sebelahnya itu kompetensi yang sudah sampean peroleh berdasarkan terhadap pembelajaran lapangan yang ada di sini. Ini ada kompetensi yang kemudian sampean catat. Sebagai apa? Sebagai data untuk kemudian nanti sampean analisis secara teoritis, apakah yang sampean lihat di lapangan itu sudah sama dengan teori atau tidak. Oke. Begitu juga dengan praktek pekerjaan pada hari Rabu, mengamati, mempelajari berkas-berkas. It is not something. It is anything to do with it. Tidak ada sesuatu yang bisa sampean kerjakan dengan mengamati dan mempelajari berkas. Mengapa? Itu tidak memberikan gambaran kompetensi apapun yang sudah saudara miliki setelah praktek. Maka saudara harus memberikan gambaran di sebelahnya itu. Berkas apa yang sampean amati dan memberikan kompetensi apa. Nah, begitu. Bisa dipaham ya? Oke, mantuk-mantuk aja saya paham. Kalau sampean sudah paham. Tetapi kalau geleng-geleng berarti sampean tidak paham.
Divada bisa paham ya? Mantu. Mantu atau geleng? Mantu. Good. Berarti sudah paham. Begitu juga pekerjaan pada hari Kamis. Mengamati dan mempelajari praktek bimbingan calon pengantin. Ada apa dengan ini? Tidak ada apa-apa. Mengapa? Sampean hanya mengatakan, sampean mengamati. Kompetensi apa sesungguhnya ketika sampean mengamati yang sudah sampean peroleh? Karena apa? Karena ini adalah praktek. Sampean tidak pernah diajari praktek melihat. Melihat itu tidak usah dipraktekkan. Setiap hari sampean sudah melihat, bahkan melirik, ya kan? Bukan hanya melirik, melorok juga sampean tidak usah dilatih. Karena sampean sudah melorok di situ. Mengamati, mempelajari. Sesuatu yang berada di belakang kata-kata mengamati dan mempelajari inilah sesungguhnya yang paling penting diketahui oleh fakultas. Sebagai apa? Sebagai kompetensi yang sudah sampean capai di dalam praktek. Kalau praktek itu bimbingan calon pengantin, sesungguhnya kompetensi yang akan diperoleh melalui pengamatan ini di dalam ke-KUA-an itu tugas dan pokok fungsi dari KUA yang mengedepankan apa tentang bimbingan calon pengantin itu. Gitu. Lalu istilah yang digunakan apa di situ? Apa combloan, apa begitu kan? Lalu bagaimana itu dilaksanakan? Saya tidak tahu. Karena apa? Sampai tidak menceritakan apa-apa di situ. Kamu hanya mengatakan mengamati, mempelajari praktek bimbingan calon pengantin. Tetapi ada apa di situ? Berapa orang yang sampean amati tidak ada cerita di situ, ya kan? Lalu apa yang terjadi pembelajarannya di situ juga tidak ada. Oh, terjadi pembelajaran kepada sampean adalah tentang bagaimana bimbingan calon pengantin itu dilakukan. Pertama kali misalnya, oh tentang cara memberikan bimbingan, bahasa di dalam bimbingan, bagaimana kemudian komunikasi dilakukan, bagaimana memposisikan antara calon pengantin, siapa saja yang datang di situ. It is something you have to do. Ya, you have to do that. Itu yang harus kamu lakukan. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan mengamati, pengarahan oleh penghulu mengenai akad nikah. Good. Tetapi apa? Nah, begitu ya. Jadi di sini tidak ada pembelajaran apapun dan saya minta nanti ini dilebihkan begitu. Dilebihkan agar sampean memiliki nilai lebih dibandingkan dari yang tidak dibimbing oleh Pak Fauzan begitu. Ini harga diri Pak Fauzan ini ya. Sampean harus lebih baik dibandingkan dari yang lain. Mengapa? Bimbingan Pak Fauzan. Nah, begitu. Ya kan? Sehingga nanti kalau dikatakan orang, oh pantas dulu bimbingannya Pak Fauzan. Nah, begitu. Ini harga diri Pak Fauzan, jadi harus dilakukan ya. Karena ketidakbaikan sampean di dalam membuat laporan itu adalah ketidakbaikan Pak Fauzan. Begitu. Good. Di paparan dan analisis masalah. Saya tidak tahu mengapa kok tiba-tiba muncul penghapusan tugas P3N. Apa sesungguhnya? Di datanya apa? Kompetensi apa yang sesungguhnya ingin sampean pelajari kalau sampean penghapusan tugas P3N ini dimasukkan sebagai problem. Kemudian sampean analisis. Bukankah sesungguhnya yang harus sampean analisis itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi yang mestinya sampai capai sesuai dengan praktek pekerjaan yang dilakukan di setiap lembaga begitu. Enggak Pak, di situ tidak ada tugas P3A. Yes. Itu ya, tetapi bukan problem akademik sampean. Itu problem KUA, itu ya. Dan problem di KUA itu banyak. Orang yang dibayar kecil tidak sampai ceritakan di situ, ya kan? Bahwa KUA itu bayarannya kecil, kemudian dia diprotes, sampean tidak menceritakan tentang problem itu. Tetapi mengapa sampean menceritakan tentang P3N? Penghapusan P3N. Ada apa dengan P3N? Lalu apa dengan P3N? Itu yang lebih penting sesungguhnya.
kalau sampean ingin menceritakan tentang penghapusan tugas P3N itu di sini, mestinya sampean bercerita lebih dulu di profilingnya di sini ini. Nah, di sini ini. Jadi di profiling manajemen itu mestinya sampean tunjukkan. Tetapi itu tidak sampean lakukan apapun di situ. Sehingga cerita tentang profil lembaga itu tidak memberikan gambaran seperti apa yang sampean lihat yang sebenarnya. Ya, it is okay. Itu salah satu contoh yang di KUA. Sekarang saya ingin memberikan contoh yang di PA ya, yang di PA. Nanti yang lain menyesuaikan aja, nggak usah kemudian minta semuanya dikoreksi seperti ini. Kan sudah sama tuh, ya kan? Sekarang yang di PA nih. Saya ingin menunjukkan tentang hal yang kira-kira kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di KUA itu adalah yang terjadi di PA. Nah, nih. Robi Gatami, berbahagialah ya. Robi sudah saya jadikan sebagai contoh di muku-muku. Muko-muko atau muko-muku? Atau muku-muko? Muko-muko, seperti yang dituliskan. Ya, bacaannya muko-muko berarti. Oh Ya, ya. Baca apa saja deh, pokoknya desanya di situ lah ya kan, kotanya. Muko-muko atau muku-muku atau muku-muko. Nah, nih. Punyanya Mas Robi. Saya masih punya waktu sekitar 20 menit lagi untuk menjelaskan ini. Tentang praktek saudara di PA, sekali lagi, di bagian pendahuluan itu oke, profil lembaga, ini mestinya sama dengan di KUA tadi, profil lembaga itu adalah profiling manajemen sama profiling yang kelembagaan yang ada di situ. Jadi itu harus sama-sama ada, Robi. Kalau di sini ada struktur organisasi, jumlah personil hakim, fasilitas, statistik perkara, good. Ini profiling yang lengkap. Tetapi mari kita lihat di isi, di body laporan saudara. Nice. Next. Alamat kantor, visi misi, struktur organisasi, jumlah personil, kemudian fasilitas. Good. Sampai tidak menceritakan apapun di sini, tetapi tiba-tiba sampai mengeluhkan banyak masalah di situ. What's wrong? Nah, kan? You have to show the data first. Robi harus menceritakan tentang datanya dulu di sini, sehingga nanti kita bisa melihat kekurangan-kekurangan itu by data. Di sini datanya tidak ada masalah. Dikatakan bahwa SDM-nya sedikit, lalu tidak ada sistem monitoring, ya tentu saja karena memang di sini kamu tidak mendeskripsikan tentang sistem manajemen monitoring di situ. Tidak ada pengawasan melekat yang terjadi di situ, ya kan? Dan sampean di sini juga tidak memberikan gambaran tentang bagaimana ikut atau layanan pendaftaran perkara online ini. Siapa petugasnya, bagaimana konsepnya, bagaimana. Kamu harus mengambil gambar di situ. Kalau tidak ada, tulislah di sini. Tidak ada. Nah, begitu. SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Di dalam pelayanan kita mesti punya ini. Kamu tidak menceritakan di situ. Kalau disebut pendukung sebagai berikut, ini memberikan gambaran sepertinya ada. Nah, begitu Mas Robi ya. Sepertinya ada.
Kalau itu ada, kamu harus screenshot. Berikan gambaran di sininya. Agar kami tahu SIP yang digunakan oleh PA itu menggunakan standar tahun berapa. Nah, begitu. Karena SIP itu kan ada beberapa standar yang digunakan. Apakah dia sudah menggunakan standar modern yang baru, atau dia masih menggunakan yang lama. Nah, itu nanti bisa kelihatan di gambarnya. You have to describe here, ya. Kalau memang itu ada. Kalau tidak ada, kamu tulis di sini, tidak ada. Kalau dituliskan ada fasilitas pendukung sebagai berikut. Ini artinya ada. Nah, begitu ya. Kalau seandainya nanti itu terjadi disfungsi terhadap yang sudah ada, baru nanti kamu bisa menganalisis. Jangan berbasis kepada asumsi. Datalah yang paling penting. Oleh karenanya, maka you have to describe the data here. Gitu. Kamu harus deskripsikan datanya di sini lebih dulu, baru setelah itu, baru kamu boleh mengeluh. Kamu kan bukan pengadilan agama, kamu bukan kepala pengadilan agama. Kamu mengeluh tadi itu, kurang inilah, kurang itu, seperti itu adalah pesan sponsor untuk bisa disampaikan. Kamu bukan itu. Kamu adalah akademisi yang belajar di situ, yang mestinya kamu bisa menceritakan tentang apa yang kurang, dan itu kemudian mengakibatkan keterhambatan. Nah, begitu. Oke? Begitu juga kalau dikatakan daerah dari putusan. What is the function of this? Apa fungsinya? Diceritakanlah di sini. Ada Komdanas, ada Siwas, ada ruang sidang, berapa jumlah ruang sidang yang disiapkan, ruang tunggu persidangan, misalnya kan. Kalau di sini kamu tidak mendeskripsikan, lalu tiba-tiba saja kamu menyatakan di dalam problem itu, ya kan? Di sini ini tiba-tiba ada cerita bahwa ada permasalahan ruang tunggu yang hanya ada 2 kursi. Mana datanya? Nah, begitu. Ya itu Pak datanya, itu bukan data, itu adalah analisis begitu. Kalau sudah di sini ini sudah analisis. Kamu di sini tempatnya harus mendeskripsikan itu. Nah, di sini. Profilnya enak. Nah, di sini. Kalau tidak ada, kamu tulis tidak ada. Kalau ada, kamu tulis berapa ruang di sini. Ruang arsip berapa luas di situ. Ditulislah di sini. Ruang server ada berapa ruang. Oh, tidak ada ruang. Nah, tulislah di sini. Tidak ada ruang server. Kalau kamu biarkan begini, nah ini berarti ada ruang server. Nah, begitu. Koneksi internet dan wifi menggunakan apa? Diceritakan di situ. Ini namanya profiling. Yang kamu tidak boleh menipu terhadap orang yang membaca laporan kamu seakan-akan di situ lengkap, tetapi kemudian nanti di akhir ini kamu tiba-tiba menceritakan tentang problem. Nah, gitu. Lalu bagaimana bisa muncul problem kalau ternyata itu ada problem justisial. Problem yang sama yang saya temukan di pengadilan agama Moko-Moko, yaitu pada proses persidangan, tepatnya pada acara pemeriksaan saksi, pada perkara beracara di persidangan pengadilan agama. Nah, mari kita lihat, apakah ketika di sini sama menceritakan tentang proses itu, pada tanggal berapa? No, Robi tidak bercerita itu. Nah, begitu ya. Jadi mestinya diceritakan apa yang terjadi. Kenapa? Karena ini adalah data namanya. Dan data itu kemudian nanti dianalisis dan didiskusikan pada bagian bab ini. Oke, saya minta nanti ini ditambah, bukan dibuang, tetapi ditambah. Dan tambahannya itu sama lah yang di sini ini. Juga ditambah kompetensi ya di bagian ini. Kalau kamu tidak ingin mendeskripsikan, kalau kamu tidak ingin mendeskripsikan karena takut terlalu baik, ya kan, nanti jadi skripsi, maka tidak usah terlalu baik. Nanti kamu dianggap kepinteran, ya kan. Bingung nanti dekanmu, ini kok pinter banget, gitu kan. Maka tidak usah dideskripsikan, tetapi setidaknya di sini kamu tambah apa kompetensi yang kamu pelajari di sini. Hadir di PA dan apel, penyerahan dan penerimaan peserta PKL, pengarahan umum. Wah, ini kan susunan acara ya. Good. Tetapi di sini nih,
hari Selasa, hadir di PA, membantu kerja administrasi di kesekretariatan. Yes, ini adalah pekerjaan. Tetapi apa yang terjadi di dalam pekerjaan itu dan memberikan pelajaran apa kepada sampean sehingga sampean memiliki kompetensi apa di sini? Ah, begitu mestinya. Robi, do you understand me? Ibrahim? Ibrahim paham? Robi hilang. Yang kompetensi itu coba kasih contohnya, Ustaz. Saya kurang paham, Ustaz. Tadi sudah saya contohkan berkali-kali. Masih belum paham juga kau nih. Nih ya. Membantu kerja administrasi di kesekretariatan. Good. Itu kan pekerjaan. Pelajaran apakah yang kamu peroleh dari membantu kerja administrasi? Sistem penomerankah? Atau sistem pengarsipankah? Atau cara membuat apakah? Nah, begitu. Itu kompetensi namanya. Lalu nanti ketika dianalisis itu, sampean bisa memberikan gambaran tentang hasil kompetensi yang kamu peroleh dibandingkan dengan konsep yang sudah kamu pelajari tentang sistem dan administrasi pengadilan ketika kuliah sama Bu Erva. Nah, gitu. Administrasi pengadilan dan sejarah pengadilan siapa? Siapa? Pak Soli. Saya pokoknya ada lah ya kan. Aku kan tadi tidak hafal dosenmu tuh. Tetapi ada. Pasti kamu diajari tentang keadministrasian. Mengikuti pertandingan futsal. Apakah kamu perlu masukkan di sini sebagai laporan? Mengapa tidak kamu lakukan laporan juga? Tidur bersama, kan? Makan bersama, di sini dilaporkan. Itu bukan kompetensi yang kami butuhkan. Yang kami butuhkan dimasukkan di sini. Ini hanya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kepotensian. Tidak usah mengikuti futsal antar kantor sekabupaten muko-muko. Kalau sampean ingin menceritakan ini, maka sesungguhnya yang ingin sampean ceritakan itu adalah sistem sosialisasi pengadilan sebagai lembaga dengan lembaga yang lain. Good. Berarti sistem sosialisasinya melalui apa? Melalui olahraga. Olahraga hanya sekedar sebuah ini. Tetapi ini adalah perekat sosial yang dilakukan oleh lembaga pengadilan agama dengan lembaga-lembaga pengadilan yang lain yang berada di sekitar itu. Ini namanya social commitment. Nah, begitu. Makan di kantin. Nah, tidak usah diceritakan di situ. We don't need it, ya. Kita tidak membutuhkan itu. Membantu kerja administrasi. Lagi-lagi ini, membantu kerja administrasi. Apa bedanya dengan yang tadi itu? Jangan-jangan mengulang hal yang sama lagi. Meja 1, meja 2, dan meja 3. Yes, tetapi apa yang sudah kamu lakukan dan memberikan pelajaran tentang apa di setiap harinya ini? Ya, begitu. Bimbingan oleh pamong, pendamping lapangan, apa yang dibimbing? Tentang kompetensi apa yang dilakukan oleh bimbingan ini? Nah, ditulislah di sini, di sebelahnya. Membantu pegawai menyiapkan keperluan acara halal bihalal dan menyapu di pengadilan. Itu tidak perlu masuk. Itu bukan kompetensi sampean. Kamu boleh melakukan itu, bukan tidak boleh. Kamu boleh. Tetapi kompetensinya lah yang diceritakan di situ. Kalau membantu pegawai menyiapkan keperluan acara halal bihalal. Apa sesungguhnya yang ingin disampaikan ceritakan di situ? Kepanitiaan. Kepanitiaan itu apa di dalam manajemen? Oh, kepanitiaan itu sesungguhnya dibuat oleh sebuah lembaga dalam rangka untuk memberikan penghargaan, dalam rangka memberikan kesempatan kepada antara anggota untuk bersosialisasi, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, memberikan itu kompetensi namanya. Nah, paham ya? Ibrahim, do you understand me? Paham, Ustaz? Do you stand under me? Yes, I am understand. Yes, I stand under you.
Di Wanda tertawa. Di Wanda tertawa. Good. Baik. Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya katakan kepada saudara. Saya mengapresiasi terhadap hasil kerja saudara. Ini kalau berdasarkan terhadap apa yang dilakukan oleh fakultas, you have do the best according to the faculty, ya. Tetapi tidak untuk Pak Fauzan. Tidak untuk Pak Fauzan. Pak Fauzan tahu kompetensi sampean. Pak Fauzan tahu bahwa sampean mestinya lebih dari apa yang sudah sampean lakukan di sini, sehingga Pak Fauzan ingin lebih. I want you to be the best. Saya ingin kalian ini menjadi orang-orang fakultas yang terbaik di alumni sampean, pada angkatan sampean, sehingga bisa menggambarkan bahwa sampean ini adalah orang yang memang betul-betul capable untuk bisa kemudian melanjutkan estafet. Nah, begitu. Amin. Amin. Kalian mau melakukan itu? Muhammad Robi Gatami siap. Oke, luar biasa. Siap. Saya yakin sampean pasti bisa, dan saya kira ini tidak sesuatu yang menyulitkan kepada sampean, karena sesungguhnya sampean memiliki kemampuan, tetapi yang tidak sampean lakukan karena memang belum diarahkan seperti yang dikatakan oleh Wulan tadi. Oh, Yola atau Wulan tadi. Tidak ada bimbingan dari fakultas. Yes, karena memang belum diuji. Ini bimbingannya begini sekarang ini. Ini sudah dibimbing, nanti dihapus itu. Nanti dikira Pak Fauzan tidak bimbing kalau dibilang begitu. Ya. Suara saya. Cek, cek, cek. Cek. Masih kedengaran? Masih, Ustaz. Siap. Good. Masih Ustaz. Good. Baik. Terima kasih. Saya kira saya cukup bangga terhadap apa yang sudah sampean lakukan. Tetapi sekali lagi, saya yakin sampean bisa memberikan lebih dari apa yang sudah sampean berikan kepada Pak Fauzan saat ini. Maka tunjukkan kemampuan itu, dan saya ingin kita menunjukkan kepada fakultas dan nanti kita bukukan yang baik. Ya, kita bukukan yang baik. Siap. Nanti tidak sama Pak dengan yang lain, don't worry. Memang saya ingin sampean tidak sama dengan yang lain. We have to be the man out of the box. Saudara-saudara harus keluar dari box yang membodohkan kalian itu, lalu kalian menjadi orang yang lebih dibandingkan dari yang lain. Ah, gitu. Jangan khawatir, nilainya kan di Pak Fauzan. Nanti Pak Fauzan kasih A. Siap. Alhamdulillah. Baik, saya kira begitu. Salam saya untuk keluarga, tetap jaga kesehatan, tetaplah berbahagia, karena kebahagiaan akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, dan mudah-mudahan dengan kesehatan. Salam saya untuk keluarga. Jangan lupa kalau ke Malang nanti bawa oleh-oleh ya. Oleh-oleh untuk Pak Fauzan, makanan khas sana. Kalau makanan khas yang di Moko-Moko nanti khas, nah saya tambah nilainya. Apes. Oh, kita bukan orang muka-muka, Ustaz. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah tanya. Nggak usah tanya. Yang di record tadi dikirim, Ustaz. Saya kan pakai HP. Nanti kita kirim. Oke. Tapi kamu nggak terekod kayaknya. Enggak, saya kan record dari HP, Ustaz. Saya sendiri. Oh, ya kirim Maksudnya ke itu Pak dikirim ke Fauzan. Ustaz. Oke, kirim ke Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah, biar kelihatan dadah. Oke.